Puji Tuhan, salam sejahtera bagi umat Tuhan yang diberkati. Kita bersyukur saat malam hari ini kita kembali boleh ada karena kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran, bahkan tanah hati yang baik untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini karena penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, supaya kami memahami, mengerti firman-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, kita akan membaca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu masing salah. Dari baca ayat aja Pan ya. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sebab jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia berangkat mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Puji Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, kita melihat ada sebuah kolam yang disebut Betesda. Betesda ini memiliki 5 serambi dan terbaring sejumlah orang sakit di sana. Dikatakan dalam ayat yang keempat, jikalau malaikat Tuhan turun menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu akan sembuh apapun penyakitnya. Mungkin kita dapat bertanya, saat ini aturan yang ada dalam ayat yang keempat
Maka orang yang lumpuh ini masuk di akal selama 38 tahun, dikatakan sakit dan tidak mengalami kesembuhan. Sebab ketika guncangan air itu, orang lumpuh ini sudah terdahului oleh orang lain. Sekian lama, dikatakan 38 tahun menanti kesembuhan. Namun kita bersyukur ketika itu Yesus datang dan menghampiri orang ini dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Suatu kalimat harapan, suatu kalimat dikatakan satu ajakan. Namun kita melihat pada awalnya orang lumpuh ini memberikan pendapat tentang situasi. Memberikan pendapat keadaannya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus menyatakan suatu ajakan, "Maukah engkau sembuh?" Yesus memberikan sebuah keyakinan bahwa Dia dapat menyembuhkan, bukan karena situasi. Yesus dapat menyembuhkan bukan karena kondisi dalam apapun, karena Dia mampu mengerjakannya dengan sempurna. Dan kita melihat pada akhirnya orang lumpuh ini sekian lama dia menanti, maka mengalami kesembuhan saat Yesus datang. Saudara yang saya kasihi, mungkin kita pada saat ini mengalami sakit penyakit dan tak kunjung sembuh walaupun sudah berobat kemana-mana. Sudah berdoa sekian lama, kita bergumul dengan sakit penyakit. Namun satu penghiburan ayat ini kepada kita. Seperti nats dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, "Maukah engkau sembuh?" kepada orang lumpuh ini. Maka saya yakin dan percaya ayat ini pun datang kepada kita. Maukah Anda engkau sembuh? Tentu saudara akan menjawab, "Ya Tuhan, saya mau sembuh. Ya Tuhan, saya mau pulih. Ya Tuhan, saya mau mempunyai kesembuhan yang sempurna." Maka kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh pada saat itu. Dan juga kepada kita saat ini dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang penuh kuasa. Dan biarlah pada saat ini pun kita belajar, kalau kita mengalami saat ini sedang mungkin sakit secara fisik ini, maka berharaplah kepada Kristus. Mohon kepada Dia, berseru kepada Dia, sebab namanya penuh kuasa. Namanya, di dalam nama Yesus penuh dengan pengharapan. Dan kesembuhan itu akan datang kepada kita dengan caranya yang ajaib. Situasi ataupun kondisi tidak dapat menghalangi kuasa Allah bekerja. Situasi dan kondisi tidak dapat menghalangi kita untuk menerima kesembuhan dari Dia. Sebab Allah kita tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tidak dapat dibatasi oleh keadaan dan situasi. Dia sanggup mengerjakan kepada kita dengan sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah tabib yang sempurna. Tabib yang sanggup menyembuhkan dengan luar biasa.
Dan biarlah iman itu tetap ada. Pengharapan itu tetap ada. Dan tetap berjuang. Terus berharap kepada Tuhan. Maka saya yakin percaya pada waktunya Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau Allah penyembuh. Engkau Yesus penyembuh yang sempurna. Karena itu kami berdoa. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu mungkin saat ini sedang sakit. Demi nama Yesus Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Tuhan bangkitkan iman mereka supaya tetap percaya. Supaya tetap mengandalkan Engkau. Bahwa Engkau Allah yang mampu mengerjakan kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu hari ini. Berkati dengan berkat-berkat Allah. Dan Tuhan memberkati bangsa ini dengan kebaikan-Mu. Kesembuhan bagi bangsa ini terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gerejaku adalah rumah